Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah, amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita. Tak ada satu jenak pun berlalu dalam hidup kita kecuali nikmat Allah hadir di dalam kehidupan kita. Maka sudah sepantasnya kita pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di majelis ini tanpa terkecuali bersama orang-orang yang disayangi mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita bertempat di Masjid Nurul An-Nur. Kedua kalinya ini ya. Ya, langsung saja ke hadis yang ke-6. Mohon diperhatikan, didengarkan ya. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qal, dari Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun aw mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma, dan di antara yang halal dan yang haram ada hal-hal yang disebut mushtabihat, hal-hal yang enggak jelas status hukum. Wa bainahuma mushtabihat, dan di antara keduanya ini halal dan haram, ada hal-hal yang mushtabihat, hal-hal yang tidak jelas status hukumnya, yang lebih familiar disebut dengan syubhat, yaitu hal-hal yang belum jelas status hukumnya, apakah halal ataukah haram. Nah, hal-hal ini la ya'lamuhunna katsirum minan nas, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Banyak orang yang tidak mengetahui apa sebetulnya hukum untuk hal-hal yang syubhat itu. Famanittaqash syubhat, maka barang siapa yang menjaga, menghindari dirinya dari hal-hal yang syubhat, istabra'a lidinihi wa 'irdihi, sungguh dia telah melindungi untuk agama dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjerumus dalam melakukan yang syubhat,
waqa'a fil haram, sesungguhnya atau dia telah terjerumus juga dalam hal-hal yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, bagaikan penggembala kambing yang mengembalakan hewan-hewan ternaknya haulal hima, di sekitaran tempat yang terlarang, di sekitaran tempat yang terlarang. Yushiku an yarta'a fih, hampir saja hewannya itu atau dianya ya tidak bisa lagi menjaga hewan-hewan, sehingga hewan-hewannya masuk ke dalam padang rumput yang terlarang. Maksudnya apa kira-kira ya? Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu punya tempat-tempat terlarang yang enggak boleh siapapun masuk. Ala wa inna himallahi maharimah atau maharimuh, dan ketahuilah, ini cetakannya banyak salah ketik ini kitabnya. Saya biasa bawa kitab, tidak pakai laptop ya. Yang betul ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah sesungguhnya tempat yang dilarang Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Coba saya cek dulu. Ambil. Ada. Kita ulangi. Salah, memang salah ketik ini. Ini ngerinya kalau belajar kitab nggak pakai guru, atau gurunya nggak tahu bahasa Arab, dia iya saja. Ini sudah dikasih tanda baca dan salah semua, salah, banyak salahnya. Di sini maharimahu, yang betul maharimuhu, maharimuhu. Di sini maharimahu, yang betul maharimu, mimnya itu dhammah, di sini maharimu. Baik, saya lanjut. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada potongan daging. Idza salahat, jika potongan daging itu bagus, salahal jasadu kulluh, maka bagus jugalah jasad ini seluruhnya. Wa idza fasadat, dan jika rusak potongan daging itu, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah jasad ini seutuhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah potongan daging itu adalah hati. Itu ya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kita akan masuk ke syarahnya ya. Hadzal hadis
mujma'un ala 'azimi mawqi'ihi wa kathrati fawaidih. Hadis yang sedang kita akan bahas ini merupakan hadis yang disepakati tentang tingginya derajat hadis ini. Dan begitu banyaknya faidah-faidah yang dapat kita pelajari. Fahuwa ahadul ahadits allati yaduru 'alaiha al-Islam, dan dia salah satu hadis yang menjadi poros agama Islam. Maksudnya gimana, Ustaz? Jadi ada riwayat, mungkin para jamaah pernah dengar nama Imam Abu Dawud As-Sijistani, pengarang kitab Sunan Abi Dawud. Ya, sering kita dengar ini riwayat Abu Dawud. Beliau punya buku yang mengumpulkan hadis namanya Sunan Abi Dawud. Beliau berkata, katabtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 500 haditsin. Saya menulis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 500.000 hadis. Berapa? Setengah juta riwayat ditulis oleh beliau. Setelah itu saya ayak, tahu ayak? Difilter, dipilih mana yang penting untuk diketahui oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tulislah dari 500.000 itu 4.800 hadis. Itulah jumlah hadis dalam Sunan Abi Daud. Dari berapa? 500.000. Tertulis berapa? 4.800. Kemudian beliau berkata, andai kata, ya kurang lebih maknanya begitu, saya suruh merangkum lagi 4.800 itu, maka cukuplah untuk kita orang muslim ini 4 hadis saja. 4 hadis. Yang 4 hadis inilah yang beliau sebut dengan madarul Islam, porosnya agama. Hampir semua ajaran agama kita dari awal sampai akhir kembali kepada 4 hadis itu. Walaupun ulama yang lain juga punya versi 4 itu apa saja. Nah, versinya Imam Abi Dawud, 4 hadis itu diantaranya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung ya. Yang kedua, sebuah hadis yang mengatakan la yakunul mu'minu mu'minan hatta la yarda li akhihi ma yarda li nafsihi. Tidaklah seorang mukmin itu mukmin yang sempurna sampai dia tidak meridhai apa-apa yang untuk saudaranya, apa yang ia ridhai untuk dirinya. Ia senada dengan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang ketiga, hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Di antara akhlak orang muslim, tidak ikut campur dengan hal-hal yang enggak mengandung manfaat. Ada orang obrolnya kosong, gosip, enggak jelas. Di antara akhlak muslim enggak mau dengar-dengar yang begitu. Yang keempat, hadis yang sedang kita baca ini. Kata beliau, ini salah satu hadis dari 4 hadis yang andaikan umat Islam berpegang, seakan telah mewakili ribuan bahkan ratusan ribu hadis yang telah beliau baca, bahkan beliau tulis. Kata siapa itu? Imam Abu Dawud. Berarti hadis ini luar biasa sekali. Hadisnya tadi apa bunyinya? Kurang lebih, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan yang haram ada yang mustabihat, yang enggak jelas, yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Oleh banyak manusia. Barang siapa yang menghindarkan dirinya, melindungi dirinya untuk tidak mengonsumsi
tidak mengambil, tidak melakukan hal-hal yang syubhat itu, sungguh dia telah menjaga agama dan harga dirinya. Faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kemudian Rasulullah memberikan perumpamaan bagaikan seorang penggembala kambing yang misalnya dia punya tanah wilayah padang rumput, di sebelahnya ini punya orang lain. Sama dia kambing ini dibawa deket-deket dengan tanah orang itu. Orang yang semacam ini rentan sekali akan terjerumus kambingnya makan rumput orang. Seharusnya gimana? Jangan deketin, walaupun dia syubhat, walaupun yang pinggir-pinggir itu punya dia. Kenapa? Rentan sekali dia akan masuk kepada yang haram. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja itu punya ruangan, wilayah yang tidak boleh orang sembarang masuk. Dan Allah termasuk raja, bahkan Allah raja di raja, Malikul Mulk, punya juga hal-hal yang jarang atau dilarang orang untuk memasukinya. Apa itu? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu hima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhirnya Rasulullah mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya di jasad ini ada sebuah daging, potongan daging, yang kalau dia bagus, bagus semua jasad ini. Kalau dia buruk, buruk semua jasad ini. Dia adalah hati. Itu kurang lebih terjemah bebas dari hadis yang sedang kita kaji. Baik, sekarang satu-satu kita akan coba bahas, walaupun tidak semua. Qala an-Nawawi, ya, kata Imam Nawawi rahimahullah, atau saya bacakan redaksi dari awal. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Yani yang halal itu jelas. Roti, apel, anggur, pempek, insyaallah. Itu Yang haram jelas, babi, anjing, khamar, ya, zina, maling, membunuh, mencuri, riba, bakar rumah orang. Jelas haram. Ini insya Allah orang muslim banyak tahu. Tapi ada sesuatu, bahkan banyak hal yang tidak jelas halal dan haramnya. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwasanya kata Imam Nawawi, makna annal asya' thalathah, bahwasanya segala sesuatu ini enggak lepas dari tiga. Kalau enggak halal ya haram. Ya. Kalau tidak halal, halalan yang jelas, atau haram yang jelas, atau yang mustabihat, yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Apa makna yang tidak jelas ini? Apa makna yang tidak jelasnya? Ustaz nggak jelaskan lagi apa itu halal, apa itu yang haram. Di sini qassama Ibnul Munzir al-mushtabihati ila thalathati aqsam. Ibnu Munzir membagi yang syubhat-syubhat ini menjadi tiga. Artinya yang syubhat saja dibagi tiga. Yang pertama, syai'un ya'lamuhu al-mar'u haraman thumma yashukku fihi hal huwa baqin ala hillihi am la fala yahillu al-iqdamu alayhi illa biyaqin ka syataini dhabaha ihdahuma wa thaniyun wa syakakna fi ta'yiniha. Kata beliau, syubhat ini ada tiga maksudnya. Yang pertama adalah sesuatu yang jelas keharamannya. Kemudian dia ragu, apakah ini halal ataukah ini haram. Jika ini statusnya, maka tidak boleh kita mengkonsumsinya. Contohnya apa, Ustaz? Ada dua kambing, satu disembelih orang muslim, satu disembelih
orang musyrik, penyembah berhala, ya beragama Hindu, beragamakan Buddha, kemudian tercampur sembelihan Muslim sama sembelihan, wah yang mana kambingnya ini ya, yang Muslim tadi? Syubhat ini. Jika syubhatnya jenis yang begini, yang kita yakin ada keharaman di dalamnya dan bercampur dengan yang halal, dan kita tak mampu membedakannya, haram makan. Jadi haram galau itu. Jadi haram semua. Dan ini ditegaskan dengan hadis juga, idza ghalabal haramu, idza ijtama'al halalu wal haramu, ya, ghulibal haram. Jika berkumpul barang antara yang halal dan yang haram dan gak bisa dipisahkan, gak bisa dibedakan, maka yang haram lebih dominan, yang haram dikuatkan jika tidak lagi bisa dipisahkan. Kemudian yang kedua, tadi kan syubhat dibagi menjadi tiga menurut siapa? Ibnu Munzir. Apa itu? Wa aksuhu an yakuna syai'u halalan fayashukku fi tahrimihi. Yaitu sesuatu yang tadinya halal, kemudian dia ragu apakah haram. Kalau yang pertama tadi, dia tahu itu haram, kemudian dia ragu apakah halal. Dia tahu betul ada sembelihan orang musyrik ini, ada orang Hindu atau orang Buddha atau orang Konghucu yang bercampur ke daging yang nah dia ragu, saat itu haram semuanya. Kalau ini enggak, dia tahu ini halal, tapi dia ragu tentang keharamannya. Contoh, punya istri, halal nggak dia bersetubuh dengan istrinya? Halal. Kemudian istrinya jadi TKW ke luar negeri, lama, ya, pulang, dia ragu, saya ini udah menyeraikan dia belum ya? Sudah menceraikan dia atau belum? Karena kalau udah diceraikan nanti jadi haram. Status yang begini, yang ragu begini, maka hukumnya halal. Artinya dia tetaplah istri kita. Dia tetaplah istri kita. Ninggalkan air minum, halal bener ini. Nih halal bener. Air putih misalnya. Seminggu kita tinggal rumah ini. 1 minggu. Besoknya pulang. Kira-kira ada kencing kucing enggak ya? Berarti kita meragukan keharamannya. Setelah kita yakin kalau dia ini awalnya halal, maka saat itu hukumnya ini halal. Hukumnya itu halal. Yang ketiga, wa syai'un yashukku fi hurmatihi aw hillihi 'ala sawa'. Ya, ini halal haramnya dari awal sudah seri, sudah sama, sudah 50-50. Mungkin karena ada dalil yang menghalalkan di sana, ada dalil yang mengharamkan di sana. Mulai dia ragu, ini halal atau haram. Posisi yang begini lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Jadi kita bisa ulangi lagi, ada sesuatu yang pertama kita yakin dia haram. Ya, kita yakin dia haram. Kemudian datang keraguan kepada diri kita. Ini jadi halal enggak ya kira-kira? Kira-kira sudah ada daging yang dicampur dengan yang halal enggak ya? Sehingga saat itu kita pastikan yang haram lebih dominan. Yang kedua, kita yakin halal dulu. Kita yakin ini halal. Kemudian kita ragukan keharamannya. Saat itu maka kita boleh mengkonsumsinya karena yang halal lebih dominan. Nah, sekarang kalau 50-50, halal haramnya 50-50, maka saat itu lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan.
Contoh, lagi riungan, lagi tasyakuran, orang sudah bubar nih, sudah mulai keluar dari rumah orang tersebut. Ada kotak snack ketinggalan, kotak snack. Ini halal nggak ya? Nanti kalau kita ambil yang punya datang, orang masih belum keluar nih, masih itu 50-50. Ini kalau simple dalam kehidupan kita, ya. Bahkan kadang-kadang yang jelas yang halal pun kalau berlebih khawatir haram. Para salaf dulu saking menjaga diri dari yang syubhat, sampai yang halal saja nggak berani berlebih. Misalnya lagi kondangan, tahu kondangan Pak? Datang ke pesta pernikahan, itu kan prasmanan, ngembek terserah, ngembek baik kan? Tapi kalau kita ngambil banyak, apa enggak kita akan mengurangi jatah orang nanti? Pasti ada yang enggak dapat. Walaupun mungkin dibolehkan, tapi saking menjaga kewaraan, menjaga kehati-hatian yang begitu enggak mau. Ambil secukupnya saja. Ini kadang-kadang mohon maaf, kondangan, ngembeknya banyak, galau diambil. Ayam ambil, daging ambil, ini ambil, ini ambil. Begitu yang dimakan sedikit, sisanya di bawah kursi. Betul atau betul? Insyaallah majelis ilir mengaji tidak melakukan itu. Dia mengambil yang pasti dia makan, sudah jatah dia. Ya, sering juga kadang-kadang jatah orang tuh sebetulnya satu kotak, dia ngambil 2. Itu syubhat. Syubhat yang 50 bagusnya tidak diambil. Tidak diambil. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga dirinya dari hal yang semacam itu, sungguh telah menjaga agama dan harga dirinya. Ada kisah menarik dari Imam Syafi'i, dan ini juga sebelumnya ada dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan sebelumnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu kalau melihat ada kurma di rumahnya di lantai, nggak berani ngambil, nggak mau makan. Takut kalau itu sedekah. Dan seorang nabi dilarang makan sedekah. Kalau kita halal. Jadi kalau bapak ngeliat kurma di rumah, mbek-mbek. Ini nabi mencontohkan. Beliau kalau masuk rumah, masuk kamar, ada kurma jatuh, takutnya ada orang datang ngasih sedekah. Itu halal buat ya, sahabat-sahabat Rasulullah halal. Tapi buat Rasulullah tidak boleh. Beliau nggak mau. Walaupun itu di rumah beliau, bisa jadi memang punya beliau. Tapi beliau nggak mau ngambil. Abu Bakar begitu juga. Imam Syafi'i, bahkan dikatakan Imam Syafi'i itu suatu ketika kedua orang tuanya mau pergi, dititipkanlah Imam Syafi'i ke tetangga. Ketika dititipkan di tetangganya, tidak lama, singkat cerita, orang tua pulang, kemudian mengambil Imam Syafi'i dari rumah tetangga. Begitu diambil, sang tetangga bercerita, ini tadi Syafi'i nangis, nggak berhenti nangisnya. Kami bingung bagaimana cara mendiamkannya. Lalu akhirnya saya susui, disusukanlah Imam Syafi'i oleh tetangganya, baru diam. Oh terima kasih, makasih. Begitu dibawa pulang, jari telunjuk ibunya langsung masuk ke tenggorokan Imam Syafi'i, memuntahkan air susu itu. Dimuntahkan. Ketika ditanya kenapa dilakukan, karena rupanya tetangga ini jual kambing, usahanya jual, dan kambingnya sering makan rumput di tanah tetangga. Makan rumput di tanah, ya, tidak heran jika kemudian lahir sosok seperti Imam Syafi'i. Pak, pastikan anak bapak nggak ada yang masuk yang haram, dan kalau bisa jangan ada yang syubhat. Daging yang tumbuh dari keharaman akan mengurangi keberkahan.
Lihat Imam Syafi'i, wajar saja kalau kemudian menjadi imam sampai hari ini ilmunya berkah dan bermanfaat. Siapa beliau? Imam Abu Hanifah juga punya kisah yang luar biasa. Dan saya cukupkan dengan kisah Imam Syafi'i saja. Berikutnya, saya ingin mencoba menjelaskan satu potongan kalimat yang cukup menarik ini. Perhatikan tadi kata Rasulullah, halal jelas, haram jelas. Di antara yang halal dan yang haram ada yang tidak jelas, syubhat. Kata Rasulullah apa? Ini yang perlu digarisbawahi, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh banyak orang. Artinya orang-orang itu banyak yang nggak tahu ini statusnya gimana, ini halal atau itu kira-kira bisa nggak dipahami? Berarti ada dong sebagian orang yang paham. Berarti ada sebagian manusia yang tahu hukum yang syubhat itu. Apakah halal ataukah bisa dipahami nggak kira-kira? Kata Rasulullah, ada perkara yang masuk dalam kategori mustabihat, syubhat, nggak jelas. Yang nggak jelas ini, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak dari manusia yang nggak tahu. Berarti ada yang tahu. Iya nggak? Berarti ada yang. Siapa mereka? Itulah ulama. Itulah ulama yang tahu melalui proses ijtihad, mengkaji ayat, mengkaji hadis, melakukan qiyas dan seterusnya, sampai dia tahu, oh ini haram, oh ini halal. Artinya dia syubhat bagi orang awam, tidak syubhat bagi ulama. Tidak syubhat bagi ulama. Kalau begitu apa konsekuensinya Ustadz? Dari sini guru Ustadz bernama Dr. Sayyid Usamah Al-Azhari mengatakan wajib bermadhab. Wajib bermadhab. Buat siapa? Bagi yang tidak tahu, agar bertanya perkara ini halal atau haram. Syekh, Ustadz, bertanyanya ke siapa? Yang tahu. Faham tidak kira-kira? Dari kalimat pendek itu bisa diambil sebuah kesimpulan wajibnya bermadhab. Jika hari ini ada sebuah kajian, para ustadz mengatakan gak boleh bermadhab, langsung dalil, ustadz la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang gak tahu halal dan haram. Ini halal atau dan sebagian saja yang tahu. Artinya yang gak tahu bertanya kepada yang. Makanya Pak, beragama itu untuk menjalankan aturan-aturan Allah ada dua jalur. Yang pertama jalur langsung, kembali kepada sumber Al-Quran dan Sunnah. Orang yang seperti ini disebut mujtahid. Kemampuannya luar biasa. Minimal menguasai ilmu bahasa Arab, menguasai bahasa Arab dengan segala cabangnya. Kemudian menguasai maqasidus syariah, menguasai nasikh dan mansukh, menguasai ijma' para ulama, bisa menerap. Nggak mampulah kita ini, tidak mampu. Baca hadis saja terjemah. Bahkan ustadz yang mengatakan nggak boleh, kita itu harus pakai dalil Quran dan Sunnah. Ya sudah, kasih saja Bapak hadis. Tolong Pak jelasin, Ustadz tolong jelasin. Nggak akan mampu termasuk saya. Saya nih Pak kalau dikasih hadis sendiri begitu, nggak sanggup menafsirkannya. Harus ngeliat ulama dulu gimana. Karena ulama dulu sudah membandingkan dengan hadis yang lain. Bisa jadi yang di sini umum, yang di sana khusus. Bisa jadi yang sini belum lengkap, masih global, di sana yang menjelaskan. Dan itu proses yang panjang, harus menguasai ribuan bahkan ratusan hadis, dan tidak ada yang sanggup melakukan itu kecuali orang-orang sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ini namanya jalur madhab, beragama
melalui jalur ijtihad, melalui jalur ijtihad. Yang tidak mampu, yang ilmunya nggak seperti Imam Syafi'i, melalui jalur taklid namanya, niru, ngikut salah satu dari imam-imam madhab. Nggak mungkin dong seperti kita, mohon maaf bapak-bapak ini, saya termasuk, suruh nafsirin Quran sendiri, gali hukum sendiri dari Quran dari hadis, mampu Pak? Mustahil. Mustahil hari ini dengan segala yang kita punya hari ini, nggak mungkin. Artinya harus mengikuti para ulama. Dan suruh ngikutin ulama itu, ikut madhab itu bukan dikarang-karang. Allah sendiri yang memerintahkan dalam surat An-Nahl ayat 43. Allah berkata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Jangan menutupi ketidaktahuanmu dengan sok ketahuanmu itu. Mohon maaf Ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, meski dia gelarnya doktor, LCMA, profesor hari ini nggak sanggup. Harus niru Imam Syafi'i, atau Imam Malik, atau Imam Abu Hanifah, atau Imam Ahmad bin Hanbal. Nggak sanggup Pak. Tidak sang. Dan kedua-duanya baik jalur ijtihad ataupun jalur taklid, kedua-duanya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja yang satu jalur langsung, yang satu jalur perantara. Kira-kira jelas? Dari mana kita simpulkan itu? La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak banyak yang tahu tentang status hukum untuk sesuatu yang tidak aja. Yang tahu siapa? Para ulama. Baik, itu diambil dari kata la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kemudian Rasulullah memberikan semacam perumpamaan. Semacam apa Pak? Perumpamaan. Jadi kan kalau halal kita konsumsi, kita lakukan. Kalau haram kita tinggalkan, kita jauhi. Sekarang yang sedang-sedang ini Ustaz, gimana Ustaz? Yang belum jelas statusnya ini. Kata Rasulullah, lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Kemudian agar lebih mantap makna ini dalam pikiran kita, Rasulullah kasih perumpamaan. Orang yang nggak apa-apalah syubhat ini dikit set, kan ada halal-halalnya, nggak apa-apalah. Seperti tadi kondangan, normalnya itu setiap orang ya satu lauk. Ya kalau ayam satu, kalau dia kambing satu. Dia nak ngambil 3, nak ngambil 4. Halal nggak itu sebetulnya? Halal. Tapi halal yang dekat dengan haram. Orang yang seperti itu bagaikan penggembala kambing yang membiarkan kambingnya mendekati tanah orang lain. Artinya kambing itu masih di tanah dia. Masih di tanah dia, masih halal maksudnya, Tapi kalau dibiarkan dan terus-menerus kambing itu terbiasa makan di pinggir-pinggir, di ujung-ujung tanah dia, suatu hari dia akan terperosok dan jatuh, atau suatu hari kambing itu pasti akan masuk ke tanah orang lain dan pasti akan memakan makanan yang haram. Paham kira-kira? Artinya orang muslim ini kalau dia biasa memakan yang syubhat-syubhat, mudah sekali dia akan makan yang haram itu. Nah, di antara yang syubhat ini, yang mendekati syubhat ini yang makruh. Kalau biasa makan yang makruh, terbiasa makruh ini Ustaz, simple aja. Suatu hari dia akan terjerumus pada yang haram itu. Suatu hari dia akan terjerumus pada yang haram. Biasa mengakhirkan sholat, mepet terus setiap sholat 15 menit, 20 menit sebelum azan sholat berikutnya. Suatu hari dia akan tinggalkan sholat itu dan meninggalkan sholat, akhirnya lewat waktu. Begitulah kurang lebihnya. Dan Rasulullah memberi contoh dengan penggembala atau hewan-hewan ternak tadi.
Dan ini penting, Mbak. Apa yang bisa kita ambil dari percontohan Rasulullah tadi? Bahwasanya dalam menjelaskan suatu masalah, salah satu metode Rasulullah, salah satu manhaj Rasulullah itu memberikan ilustrasi, perumpamaan, biar cepat nyambung. Biar cepat nyambung. Ya jadi Bapak kalau jelasin ke anak atau yang guru menjelaskan ke murid, itu jangan polos-polos. Artinya jangan kaku. Kasih banyak perumpamaan. Biar apa? Biar mengena. Biar kena emosionalnya. Dan di sini, Pak, kalau Bapak para jamaah perhatikan, manusia itu, Pak, kita ada yang mudah memahami jika yang disampaikan itu melalui audio, pendengaran. Dia kalau dijelaskan lewat pendengaran dia nyambung. Ada sebagian kalau pendengaran itu nggak nyambung, dia harus visual, harus dengan mata. Makanya sebagian orang itu ada yang mampu mendengar MP3, tahu MP3 ya? Dia tak punya rekaman, didengar, bertahan dia sejam, fokus. Ada sebagian orang dengar MP3 5 menit tidur. Tapi dia kalau nonton yang ada gambarnya, dia akan fokus. Ya. Berjam-jam dia kuat. Kenapa? Manusia itu berbeda-beda. Ada yang dominan di audio, ada yang dominan visual. Artinya melalui penglihatan. Rasulullah ingin menggunakan keduanya. Kata Rasulullah, dikasih syubhat itu nggak bagus antara halal dan takutnya nggak paham orang dengan audio saja, nggak maksud apa yang dimaksudkan oleh Rasul, sehingga Rasulullah mengajak kita mengilustrasikan masalah, dicontohkan dengan penggembala atau penggembala hewan ternak tadi. Kenapa? Agar mengikutsertakan imajinasinya, divisualkan. Oh, cak wong gembala kambing tuh lah, ya. Bangun rumah, tanahnya batasnya segini, atapnya sampai ngepres. Itu kira-kira hujannya jatuh kemana? Tanah sebelah. Boleh nggak? Sebetulnya hak dia, punya dia, tapi dia akan rentan mengenai tanah. Kalau jatuh gentengnya kena kepala siapa? Kepala tetangga. Kalau lagi ada di situ. Kira-kira paham ini? Bangun tanah, ngepres bener pokoknya, ini tanah saya sini, Ustaz, nggak mau tahu, Ustaz. Nanam pohon pulau di situ. Memang pohon itu kalau numbuh ke sana. Atau ada yang ke sana juga? Nah, jadi kalau nanam pohon hati-hati juga. Jangan terlalu ngepres. Batangnya itu ada yang masuk tanah orang, sampah ke sana, buah diambil. Begitu buah diambil cepat, dedaunan biarkanlah. Paham kira-kira ya? Nah, di sini metodologi. Jadi nanti kalau kita punya anak mau menjelaskan ke orang itu jangan ngomong, "Nak, sedekah, Nak. Sedekah itu ya, banyak pahalanya." Titik. Apa dia bapak ini ngomong apa bapak ini? Nah, dikasih contoh, Nak. Bayangkan, Nak, kalau ada anak orang lapar, kemudian kita kasih uang, dia bisa makan, dia bisa minum, alangkah enaknya dan bahagianya. Oh, terbayang dia ada orang lapar, ada orang susah. Itu cara Rasulullah. Ustadz, sebelum dengar Ustadz ngomong itu, kami juga sudah praktekkan itu. Saya sebelum dengar Ustadz menjelaskan itu sudah biasa. Ya sudah, bagus. Tapi jadikan cara itu karena ingin meniru Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka ada pahala, maka ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya lakukan itu, Ustaz? Penjelasan yang tadinya merupakan buah pikir saya atau hasil pengalaman saya pribadi, setelah pengajian ini saya tahu rupanya itu adalah salah satu cara baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira paham? Yang berikutnya, yang terakhir ya dari hadis ini, dan ini sangat penting sekali. Kata Rasulullah, ketahuilah
Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging yang kalau dia bagus, bagus semua jasad ini. Kalau dia buruk, buruk semua. Apa dia? Apa itu? Hati. Tapi yang dimaksud hati di sini bukan hati yang fisik, bukan dagingnya sebetulnya. Yang dimaksud adalah yang maknawinya, yang maknawi. Dari sinilah para ulama mengatakan al-qalbu sultanul jawarih. Hati itu rajanya anggota tubuh. Tangan kita, mata kita, kepala kita, anggota tubuh kita hanyalah tentara buat hati. Kalau hatinya kotor, maka seluruh anggota tubuh ini hanya akan menjadi tentara yang tunduk melayani keinginan rajanya. Siapa rajanya? Hati. Kalau hatinya bagus, maka anggota tubuh ini akan melayani untuk memenuhi perintah dari hatinya. Kalau hatinya kotor, maksudnya gimana? Misalnya dengki. Dengki itu apa Pak? SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang. Ada orang pakai baju tulisannya Singapura, tetangganya bajunya Singapura tulisannya. Dilihat sama orang yang hatinya kotor, dengki. Begitu ngelihat, hati ini memberi sinyal, hati kotornya tadi, hati yang dengki ini memberi sinyal kepada mulut. Pertama kepada pikiran dulu. Alah, di pasar 16 juga banyak itu. Baju Singapura itu Pak, di pasar 16 juga keluarlah ke mulut. Hati memerintahkan pada mulut, ucapkan pada dia, nggak usah sombong-sombong lah, pakai baju-baju Singapura segala, beli di pasar 16 kan, orang tidak seneng. Nah mulut ini siapa yang menggerakkan tadi Pak? Atas perintah siapa dia? Hati yang apa? Yang kotor. Mata ini, kalau hatinya kotor, apa yang dia pengen? Dia akan memberikan sinyal kepada mata, mata, lihatlah yang cantik-cantik, yang haram-haram. Begitu juga tangan, begitu juga kaki, melangkah ke tempat diskotik, nyabu, ngibon. Tahu ngibon Pak? Bahasa Inggrisnya ngaibon. Ya. Siapa yang menggerakkan itu semua? Ini ngisep-ngisep gini di pinggir jalan, ya Allah. Bahasa orang Palembang lolo. Ngis, apa dia coba? Hatinya. Tapi kalau hatinya bagus, dia akan tergerak, memberikan semangat, memberikan spirit kepada badan ini untuk taat kepada Allah. Melihat orang susah, kepikirannya gimana bisa bantu. Ya, ngelihat pengajian, hati ini menggerakkan, ikutlah hadir. Dinasehati, terima. Itu orang-orang yang hatinya bersih, bagus. Nah, disinilah pentingnya ilmu tasawuf, ilmu ihsan. Kalau hati ini sudah bagus, insya Allah semua anggota tubuh ini akan mengikutinya. Tapi Ustadz, bagaimana cara biar hati ini bagus Ustadz? Bagaimana hati ini biar bagus? Opik punya lagunya itu ya, Tombo Ati. Apa dia? Limo. Itu sebetulnya ngutip dari Imam Ibnul Mulaqqin Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan agar hati ini bagus ada 5 caranya. Yang pertama, qiraatul Qur'ani bitadabbur. Baca Quran bukan qomat kamit, bitadabbur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, diresapi ya Allah. Makasih nih ya Allah, aku nikmat. Aku nih padahal dulu ndak kate apa-apa. Susah.
Dari orang susah, sekarang lah punya rumah, alhamdulillah. Diresapi. Orang yang begitu itu baca Quran yang dengan tadabbur semacam itu akan membersihkan hati itu. Ketika ada orang yang tadinya kita ini kalau orang punya mobil, nyesak dada kita. Uang beli, tetangga kita beli mobil, dia seneng, sini nyesek dadanya. Kenapa? Dengki. Dengki. Nah, agar bisa terobati, banyak baca Quran. Perhatikan bagaimana Allah menceritakan kalau Allah itu telah membagi-bagi rizki ke seluruh makhluknya. Sudah, ridho saja, ikhlas saja dengan keputusan Allah. Pak, orang dengki itu kenapa dia buruk? Kenapa dengki itu termasuk penyakit hati yang paling buruk? Karena secara tidak langsung dia tidak terima dengan keputusan Allah. Orang dengki itu kan maknanya, ya Allah, aku tidak terima kau berikan dia rizki. Seharusnya rizki dia itu buat saya. Ya Allah, aku tidak terima kenapa kau berikan dia jabatan yang tinggi sedangkan saya nggak dikasih. Seakan dia tidak terima dengan pembagian Allah, atau punya tetangga, atau bahkan naudzubillah, dengki ini sampai ada kadang-kadang kakak beradik, adiknya sukses, dia yang sakit. Kalau sudah kotor itu. Bahkan ada lagi yang lebih menarik ini, dan ini mungkin Bapak Ibu pernah ngalaminnya. Apa itu? Kadang-kadang kita ini punya teman, sahabat, kalau susah akrab. Pas lagi susah bareng itu, seneng, sehidup semati lah sama sahabat itu. Ngopi bareng. Ya. Kalau kalau lagi susah, akrab gak lo? Dakate masalah. Tahu-tahu temennya yang satu sukses. Nah, sakit dia. Rupanya dia ini seneng kalau temennya susah juga sama dia. Padahal kan Allah punya pembagian. Nah, itu penyakit hati tadi. Salah satu obatnya apa? Bacaan Quran. Yang kedua, sering lapar. Kalau sering kenyang, makan berlebih, keras hati, kotor. Kata Imam Ibnul Mulaqqin, wa khala'ul batn. Kenapa? Mohon maaf, ketika makan itu berlebih, anggota tubuh akan lesu, mudah tidur. Kalau ngaji, kalau untuk kebaikan, kalau ngobrol kuat sampai malam. Khala'ul batn. Hati-hati, jangan biasa makan banyak, maka dia sumber. Terutama yang belum nikah. Kalau dia banyak makan itu menjadi energi. Mohon maaf, terkumpul menjadi sebuah sperma. Ke siapa dia akan menyalurkan? Mulai terpikir jalur-jalur haram. Kalau yang punya istri, ada dia tempat meluapkannya. Jadi biasakan perut itu lapar. Makanya pesan Rasulullah, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shiyam fa inna lahu wija'. Wahai para pemuda, kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian sudah bisa nikah, nikahlah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga mata dan kemaluan kita. Tapi kalau nggak bisa, puasa. Artinya kurangi makan. Sesungguhnya dia obat buat syahwat yang berlebih. Khala'ul, itu yang kedua. Yang ketiga, qiyamul lail, bangun malam. Bangun malamnya bukan bangun baik Pak, bangun kamar mandi, buang air kecil masuk lagi. Nah, bukan ini.
Sholat tahajud. Sholat tahajud. Pak, bangun malam, kemudian ambil wudhu yang sempurna, gosok gigi, ambil sejadah, cari tempat yang sepi, kalau bisa jauh dari keluarga, di ruang tamu, gelar sujud 2 rakaat. Kalau bangun tidur 2 rakaat yang pertama ringan saja dulu, cepat. Kenapa? Sebagai muqaddimah, jangan 2 rakaat yang pertama langsung lama, tidak nikmat kagak. 2 rakaat itu ringan dulu. Baru 2 rakaat yang kedua, luapkan segala hasrat kita dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, sujud, subhana rabbiyal a'la. Suasana hening, salat nikmat. Itu di situ Pak nanti biasakan ajak ngobrol hati ini. Diajak ngobrol, ya Allah, sudah 40 tahun umur saya. Enggak kerasa. Sudah 60 tahun saya. Begini-begini saja dunia yang saya kejar rupanya ini saja. Ibadah kurang. Sama istri belum begitu sayang. Sama sahabat belum, dan macam-macam. Ayat yang dibacakan di keramaian, lagi rame-rame begitu, lagi huruf pikuk jual beli, kayak bukan Quran. Tapi coba Bapak baca ayat itu ketika malam hari sendirian. Bacalah. Celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang yang mempermainkan timbangan. Kalau dia beli mintanya dipenuhin, kalau dia menjual dia kurangi timbangan. Begitu baca, ya Allah, astagfirullahalazim, berarti saya berdosa. Celaka, diancam Allah. Akan terasa sekali ayat itu ketika kita baca di malam, dan saat itulah hati mulai lunak, hati mulai bersih, rontok noda-noda hitam itu. Dan yang terakhir, yang sangat penting untuk membersihkan hati, mujalasatus salihin, sering-sering duduk dengan orang-orang soleh yang kata-katanya mengingatkan Allah, sikapnya mengingatkan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengenalkan pada Rasulullah, menjelaskan yang haram, yang halal, yang halal, yang haram, yang halal, dan seterusnya. Dekat dengan orang soleh dapat membantu kita untuk membersihkan hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan pembahasan haram kemudian tentang hati? Apa kaitannya Ustaz? Apa hubungannya kok bahas serius membahas tentang halal haram, di ujungnya membahas hati? Karena yang menodai gelapnya hati adalah perbuatan kita terhadap yang haram-haram. Kalau kita biasa melakukan yang haram, setiap noda atau setiap kemaksiatan yang kita lakukan akan berbekas noda hitam di hati kita. Dan tatkala noda itu terus berulang-ulang sehingga menguasai ruas hati, menjadi gelap, tak ada lagi ruang untuk cahaya hidayah masuk. Akan sulit menembus cahaya hidayah itu. Dinasihatin gak denger lagi, dinasihatin gak menerima lagi. Setiap kali dinasihatin gak tersentuh hatinya. Tidak ada yang perlu. Kenapa? Noda hatinya sudah gelap. Na'udzubillahi min. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya tutup dulu, nanti kita tanya jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.